Anda tahu gambar ini? Dan juga gambar ini, itu adalah gambar di mana bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, masih ada yang belum tahu apa saja peristiwa-peristiwa penting yang memelopori terjadinya kemerdekaan Indonesia. Untuk mengetahuinya, simak lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz Zahas dari kelas 11 F21. Di video kali ini, saya akan menjelaskan detik-detik proklamasi Indonesia dari tanggal 14 Agustus sampai dengan 18 Agustus. Baik, langsung saja. Pasca bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan peristiwa itu menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua, perang mengerikan sepanjang sejarah dunia manusia. Nah, berakibatnya Jepang kehilangan kedaulatan negaranya. Lalu, pasca tanggal 14 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Lalu, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu yang diumumkan oleh Kaisar Hirohito di siaran radio yang dikenal dengan nama Gyokuon Hoso. Di Indonesia, berita tersebut segera menyebar dan diterima dengan penuh harapan oleh para pemimpin pergerakan nasional yang telah lama menanti momen tersebut. Lalu di Jakarta terjadi reaksi yang sangat cepat dan beragam, seperti kelompok pemuda yang tergabung dalam golongan muda seperti Sultan Syahrir, Bikana, Darwis, dan juga Chairul Soleh. Mereka berpendapat bahwa ini adalah momen yang sangat tepat untuk mengambil tindakan tanpa persetujuan dari pihak Jepang ataupun sekutu. Mereka sangat yakin kalau bangsa Indonesia tidak mengambil tindakan, bangsa Indonesia akan kehilangan momentum tersebut untuk merdeka secara mandiri. Namun di sisi lain, para pemimpin yang lebih senior yang dikenal sebagai golongan tua seperti Soekarno, Hatta, dan kawan-kawan bersikap lebih berhati-hati. Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa mereka perlu menunggu keputusan dari Jepang mengenai sikap mereka terhadap kemerdekaan Indonesia. Mereka juga ingin memanfaatkan PPK yang dibentuk oleh Jepang sebagai alat yang legal untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Pada malam hari, tanggal 15 Agustus 1945, terjadi perdebatan sengit antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda mendesak golongan tua agar dilakukannya kemerdekaan secepatnya, kalau bisa malam itu juga, tanpa menunggu persetujuan dari pihak Jepang dan sekutu. Namun, golongan tua tetap bersikeras bahwa langkah tersebut harus dilakukan dengan penuh hati-hati dan penuh perhitungan. Karena perbedaan pandangan yang tajam, situasi semakin memanas. Pada dini hari, 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Rencana ini berjalan lancar karena didukung oleh perlengkapan tentara peta dari Chu dan Chow Latviandraningrat. Rengas Dengklok dipilih karena pertemuan yang terpencil 15 km dari Gedung Gede, Karawang pada Jalan Raya Jakarta Cirebon. Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok dimintai untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu Sultan Chow-Singgih dan Soekarno melakukan pembicaraan empat mata. Melalui pembicaraan tersebut, Soekarno menyatakan kesediaannya melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah ia segera kembali ke Jakarta. Lalu Singgih kembali ke Jakarta pada siang hari 16 Agustus 1945 dan mengabarkan rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada kawan-kawan pemimpin muda. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Bikana dari golongan muda, mereka bersepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan di Jakarta. Adapun Laksamana Maeda yang bersedia menjamin keselamatan mereka selama mereka berada di rumahnya. Alhasil Soekarno dan Hatta dijemput oleh Mr. Ahmad Subarjo yang tiba pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ahmad Subarjo memberi jaminan taruhan atas nyawanya kalau
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 paling lambat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menemui Jenderal Otoshi Nishimura untuk meminta kemerdekaan, namun ditolak sebab Jepang sudah terlanjur menandatangani perjanjian bersama sekutu bahwa Jepang tidak boleh lagi ikut campur atas jajahannya. Lalu mereka langsung pulang ke rumah Laksamana Maeda, di mana mereka berkumpul bersama pemimpin lainnya untuk menyusun teks proklamasi. Teks proklamasi disusun sangat hati-hati karena betapa pentingnya dokumen ini bagi sejarah Indonesia. Naskah proklamasi kemudian disusun oleh 3 tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pada dini hari, tepatnya pukul 3.00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah teks proklamasi disusun di ruang makan Maeda. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea selesai dibuat 2 jam kemudian. Lalu naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik setelah disetujui. Sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, perwakilan dari golongan muda dan golongan tua rampung menyusun teks proklamasi Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia rencananya dilakukan di lapangan Ikada, tetapi dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Sekitar 500 peserta hadir dalam proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mereka membawa apapun sebagai senjata, sebab mereka khawatir atas tentara Jepang yang masih ada di Indonesia. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, upacara proklamasi Kemerdekaan Indonesia pun dimulai. Adapun susunan acaranya yaitu yang pertama, pembacaan teks proklamasi Indonesia, yang kedua, pengibaran bendera merah putih, dan yang ketiga, sambutan wali kota pertama Jakarta, Suirjo dan Muwardi dari keamanan. Lalu, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hari Jumat, 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat, pembacaan naskah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi tersebut dilakukan dalam suasana khidmat. Kemudian, pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh prajurit peta yang bernama Latif Hendra Ningrat, Suhud, dan juga pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Lalu acara tersebut diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Ketika memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia sebenarnya belum mempunyai dasar negara yang disepakati. Maka dari itu, PPKI melaksanakan sidang perdana yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kostrad. Nah, hasil dari sidang perdana itu yang pertama yaitu menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.